Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dea Anggriani Arda. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, dan di sini saya akan membahas materi bahwa belajar tidak hanya di sekolah formal. Membahas tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dituntut bagi setiap manusia. Nah, jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Keluarga merupakan tahapan pertama yang dilalui seorang anak dalam mengarungi pendidikan. Contohnya seperti pengenalan tentang Tuhan, pengenalan yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pendidikan formal, terdapat jenjang pendidikan yang jelas dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. 3. Ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal memiliki program yang pertama, yaitu program PAUD, atau Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan ini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, baik jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, yaitu program keaksaraan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan melayani penduduk dewasa miskin melalui program keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, dan keaksaraan komunitas khusus, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan keberaksaraan yang membangun peradaban untuk memenuhi komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu program kesetaraan. Tujuan utama program ini adalah untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui paket setara SD dan paket B setara SMP dan paket C setara dengan SMA. Untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan menengah, juga dimaksudkan untuk memberikan bekal kompetensi tertentu yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha ataupun bekerja. Yang keempat yaitu lembaga kursus dan pelatihan. Program pendidikan kursus dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap kerja yang profesional yang dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Selanjutnya kita akan membahas satuan dari pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau bisa kita singkat dengan sebutan PKBM. Yang kedua, Majelis Taklim, dan yang terakhir yaitu kelompok belajar. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari semua yang tergolong dalam program dan satuan pada pendidikan non-formal, tentunya merupakan sarana dan prasarana yang sangat membantu warga belajar, khususnya yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, atau yang tidak lulus sekolah,
Semua itu dapat ditampung dan ditanggulangi oleh pendidikan nonformal, karena pemerintah juga menciptakan pendidikan nonformal ini sebagai alternatif pendidikan agar semua masyarakat dari berbagai lapisan mendapatkan pendidikan. Baiklah, kita sudah di penghujung pembahasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.